Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga tidak bosan ya yang sudah kesekian kalinya ketemu sama saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang hari Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang insya Allah penuh barakah ini di rumah Ibu Lisia. Jazakillah khairan katsiran kepada ibu yang sudah menyediakan tempatnya. Semoga rumahnya menjadi rumah yang barakah, rumah yang menjadi surga bagi para penghuninya, dan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga tentu doa yang sama bagi ibu-ibu semua yang hadir di sini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah yang mengeluarkan perempuan atau wanita yang tertindas pada masa jahiliyah menuju wanita atau muslimah yang bermartabat, yang tinggi kedudukannya dalam Islam. Semoga kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat dan keluarga yang barangkali sakit ya, Allah berikan kesembuhan, karena masih banyak ya wabah virus ini, masih banyak yang saudara-saudara kita yang Allah uji dengan sakit. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, karena kesehatan itu termasuk rezeki yang mahal. Kalau bernafas itu gratis, tapi kalau sudah sesak nafas bayar ya. Harus dirawat di rumah sakit, perawatannya juga mahal dan sebagainya. Baik, insya Allah pada pagi hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, kita akan membahas tentang apa Bu judulnya? Mukminah tangguh di era digital. Ibu-ibu semuanya punya handphone? Punya. Punya medsos? Kenapa ibu-ibu punya medsos? Jualan ya Bu? Gimana? Bukan. Ya nggak apa-apa kan ya jualan online. Mau? Iya, mengetahui informasi. Informasi apa Bu? Gosip. Gosip yang lagi trending. Jadi ibu-ibu nggak kalah dengan anak-anak Gen Z ya, punya medsos, bahkan mungkin bukan cuma satu ya, ada yang punya lebih dari satu media sosial. Boleh nggak kita punya media sosial? Boleh. Syaratnya apa? Jangan lupa sama tugasnya kepada suami. Ya, kita harus memahami bahwa perkembangan dalam bidang ilmu teknologi itu, Masya Allah ya, kalau dibanding, ibu ini kisaran usia berapa ya? Sudah ada yang di atas 30? Oh, soalnya wajahnya di bawah 30. Alhamdulillah. Pokoknya selama masih rajin belajar itu tidak under 30, tenang aja ya. Belum kepala 5. Tentu kita melihat bahwa perkembangan khususnya ya di dalam ilmu teknologi ini banyak sedikit membantu kita dalam banyak hal gitu ya.
tidak hanya sisi positifnya, tapi juga ternyata banyak juga sisi negatifnya. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sehingga kemudian kita yang hidupnya mungkin udah generasi yang merasakan dari tidak berhandphone gitu ya. Kita terlahir sebagai anak yang tidak mengenal handphone, tidak mengenal media sosial, tidak mengenal internet dan sebagainya. Kemudian sekarang ini kita ikut bersama generasi yang menikmati perkembangan teknologi. Artinya kita mau nggak mau harus ikut apa? Ikut mempelajari. Karena anak-anak kita adalah generasi yang lahir sekarang atau ya mungkin kalau yang sudah usia 50 mungkin ya berapa tahun yang lalu gitu ya, generasi sebelum generasi Z ini. Tapi kita nggak bisa menutup diri untuk tidak mengikuti tren, untuk tidak memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi. Minimal kita punya handphone yang bukan hanya nerima telepon dan SMS. Nggak mungkin, kayaknya Anda nggak di sini coba dicek handphonenya. Kayaknya udah nggak ada ya yang handphonenya hanya berfungsi menerima telepon dan SMS. Pasti ibu-ibu sudah kalau bahasa Android ya, handphone yang sudah canggih ya, di situ ada berbagai macam aplikasi gitu ya yang memudahkan kita. Nah, kenapa kita harus ikut gitu ya, harus belajar? Jangan sampai anak-anak kita lebih pintar sehingga kemudian memudahi orang tuanya. Mohon maaf. Tadi misalkan ya, Masya Allah anak Abu Lisya, katanya bundanya belum tahu gitu ya, nggak ngerti foto dengan filter dan sebagainya. Ternyata anak kita usia belum sekolah, tapi nggak pernah kita ajarkan kan, Lina cara main handphone seperti ini, kalau mau foto seperti ini, bermedsos seperti ini, tidak. Tapi mereka belajar dengan sendirinya, gitu ya. Jangan sampai kemudian karena kita menutup diri, tidak ikut tren, tidak mau ikut perkembangan teknologi, terutama dalam bermedia sosial, akhirnya kita kecolongan, gitu ya. Kalau kecolongannya hal-hal yang positif, ya alhamdulillah, anak-anak kita belajar bahasa Inggris via YouTube, itu bagus. Tapi mohon maaf, banyak sekali kasus-kasus yang kemudian anak-anak itu merentas, mengakses video-video porno, konten-konten pornografi karena orang tuanya gaptek gitu ya. Atau minimal tidak memiliki pengawasan yang ketat dalam penggunaan teknologi. Jadi tentu tantangan kita sekarang nih sebagai ibu-ibu yang hidup di zaman eranya Gen Z dengan segala percepatan ya perkembangan di aspek teknologi ini beda. Kita nggak bisa samakan dengan dulu orang tua kita mendidik atau saat kita lahir tahun 80, 90 itu masih aman. Mainnya masih main karet gitu ya, main kelereng dan sebagainya. Banyak main di luar rumah. Tapi anak-anak kita sekarang mungkin tidak tertarik dengan dunia luar karena sudah asik di dalam rumahnya. Sudah diberikan layanan wifi gratis 24 jam oleh orang tuanya. Gadget sudah keluaran terbaru dan sebagainya. Gitu ya. Jadi penting kita memahami bagaimana kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai masyarakat, sebagai hamba Allah tetap mengikuti zaman tapi tidak melanggar syariat Islam dan tidak memberikan kebebasan yang tanpa batas kepada anak kita sehingga kemudian kita baru nyesel gitu ya. Coba dari awal saya larang dan sebagainya. Ternyata anak sudah kecanduan pornografi, anak-anak sudah kecanduan konten-konten tidak bermoral dan sebagainya gitu ya. Oleh karena itu tema hari ini tentu menjadi pengingat bagi saya pribadi ya sebagai ibu dan kita semua untuk sama-sama sebagai refleksi ya. Apakah kita sudah menjalankan peran kita sebagai seorang muslimah dengan berbagai perannya ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota keluarga, sebagai masyarakat, sebagai tetangga dan sebagainya. Maka menjadi mukminah yang tangguh di era digital ini dengan berbagai tantangan yang kita sadari tantangan ini pasti lebih berat dari zaman kita lahir dulu. Dari orang-orang tua kita dulu gitu ya, tapi tidak kemudian menjadi kita tidak mau belajar, tidak mau memperbaiki wawasan, tidak mau mendalami ilmu, yang ilmu itu kan berkembang ya, terutama ilmu parenting. Mungkin ilmu dulu parentingnya udah nggak cocok sebagian gitu ya dengan zaman sekarang dan seterusnya.
Baik, kita hari ini akan mengkaji tema tentang mukminah tangguh karena banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang iman, maka kita kerucutkan ya menjadi perspektif surah Al-Mu'minun dari ayat pertama sampai ayat 11. Kita ingin melihat bagaimana menjadi mukminah yang tangguh, bagaimana menjadi hamba Allah yang beriman, adakah ciri-ciri iman itu dalam diri kita. Gitu ya. Surah Al-Mu'minun, kenapa disebut Al-Mu'minun? Karena ayat ini berbicara tentang sifat atau karakter orang-orang beriman, selain berbicara tentang karakteristik iman itu sendiri. Nah, 11 ayat pertama dalam surah Al-Mu'minun ini berbicara tentang orang-orang beriman. Sehingga kita lihat, kita introspeksi, apakah kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman tersebut, atau jangan-jangan kita belum nih mendapatkan gelar sebagai mukmin, ya, bukan hanya sekedar muslim tapi mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ayat ini dibuka dengan janji Allah berupa apa? Janji Allah berupa keuntungan, keberhasilan, kemenangan yang akan Allah berikan kepada orang-orang beriman. Jadi sebelum disebutkan ciri-cirinya apa, sifat-sifatnya apa, karakteristiknya apa, Allah kasih janjinya dulu biar apa? Biar semangat. Makanya ibu-ibu kalau ingin anaknya full puasa Ramadan di usia mereka TK, meskipun nggak boleh dipaksa ya, karena mereka belum balik, nggak boleh dipaksa. Kamu harus seperti A, harus seperti anaknya B, nggak boleh. Membiasakan boleh, tapi memaksakan karena ingin membandingkan, kok anak si A baru TK udah bisa full, nggak boleh ya. Karena itu akan membuat mereka menilai syariat itu berat. Padahal mereka belum wajib ya. Jadi kita melatih itu ya sesuai kemampuan. Maka ketika kita ingin anak kita puasa full, biasanya ibu-ibu kasih apa? Kasih reward kan? Ibu-ibu diiming-imingin kan? Sebelum Ramadan itu pokoknya nak, kalau kamu puasanya Ramadan nanti full, ibu kasih apa? Ibu kasih apa, Bu? Yang disukai ya? Kasih apa? Oh, dikasih money. Oh, Masya Allah. THR ya? Nanti THR-nya 3 kali lipat dari tahun lalu. Gitu ya? Ini kan adalah penyemangat, hadiah di awal, janji di awal. Kenapa? Agar anak-anak nanti semangat. Oh, diingat, nanti ayah bunda kalau saya puasanya full dikasih ada apakah uang, apakah mainan baru atau yang lainnya. Begitupun ketika Allah membuka ayat ini dengan janji qad aflaha, dengan janji kesuksesan, keuntungan bagi orang-orang beriman, agar kita nantinya menjalankan tadi sifat-sifat yang akan dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Qad aflaha itu kalau dalam susunan bahasa Arab kan qad itu ketika diikuti setelahnya dengan kata kerja lampau. Kemarin di masjid itu ada nanya tentang bahasa Arab ya, ibunya hadir nggak di sini? Enggak yang hadir ya, yang bertanya tentang min qablu min ba'du. Kata qad ketika disertakan atau diiringi setelahnya dengan kata kerja lampau, telah, kan aflah ini kata kerja lampau atau madhi itu bermakna sungguh. Artinya apa? Janji Allah itu pasti. Jadi jangan meragukan. Benar nggak sih? Kalau saya beriman nanti saya mendapatkan keuntungan. Berarti kita meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ciri-ciri orang beriman yang Allah janjikan al-falah, kemenangan, keuntungan, kesuksesan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu yang pertama. Kalau kita ingin mendapatkan predikat beriman atau hamba yang beriman, maka hal yang pertama yang harus kita penuhi adalah
Sholatnya harus khusyuk. Jadi sholat bukan sembarang sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan gerakan yang dimulai dari mulai apa? Takbiratul ihram ditutup dengan salam selesai. Tapi harus ada nilai apa? Nilai khusyuknya. Makanya ayat ini kemudian ditafsirkan lagi di surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5 ya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Kalau ibu berhenti pada ayat 4 saja dalam surah Al-Ma'un, ini akan memberikan pemahaman yang keliru. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Duh, gimana sih? Allah kan memerintahkan kita sholat. Kemudian kok bisa celaka orang-orang yang sholat? Makanya nggak boleh wakaf atau berhenti di situ. Kalau ibu belajar tahsin itu termasuk wakaf qabih, wakaf yang buruk, karena menimbulkan persepsi pemahaman yang salah. Tipe sholat yang seperti apa yang mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apalagi tadi Bu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang celaka itu adalah orang-orang yang sholatnya sahun, lalai. Dan di antara makna lalai itu adalah tidak khusyuk. Gitu ya. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain dalam surah Al-Ma'un. Jadi hati-hati ya. Kita diperintahkan sholat itu bukan yang penting sholat udah kamu kena, sudah takbiratul ihram, sudah salam, selesai, gugur. Tapi ternyata tidak khusyuk, gitu ya. Lalu bagaimana caranya kita mendatangkan rasa khusyuk dalam sholat? Ibu-ibu sholatnya mudah nggak kalau mau khusyuk? Selama ini ibu udah lama sholat ya. Di sini kan nggak ada ya yang baru balik ya. Apa yang membuat ibu terganggu untuk tidak khusyuk dalam sholat? Umumnya deh kita sebagai ibu-ibu, apa sih yang mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat? Kalau yang masih punya bayi biasanya ya rewel, atau masih punya balita gitu ya, baru mau sholat minta susu, baru mau sholat ternyata pup dan sebagainya. Kalau anaknya sudah besar udah bebas tuh ya. Apa Bu yang tidak atau yang mengganggu kekhusyuan kita ketika sholat selain anak? Semoga bukan suaminya yang rewel ya. Orang mau sholat mesti diganggu. Biasanya apa? Masih masak ya, ditinggal karena belum mateng, akhirnya apa? Was-was gitu ya, karena nggak ada ART, aduh udah mendidih belum gitu ya, gosong atau belum dan sebagainya. Makanya di antara kiat-kiat sholat khusyuk itu apa? Tuntaskan hal-hal yang masih kita lakukan, karena itu pasti mengganggu. Misalkan, oh saya lagi order makanan gitu ya, online. Tiba-tiba digudul-gudul sama abang Gojeknya gitu ya, nyebut merek tuh. Jadi biasakan ketika kita ingin sholat itu tuntaskan semua yang sekiranya bakal mengganggu. Termasuk jangan nerima tamu dulu gitu ya. Misalkan, Bu saya mau ngantar makanan, iya ntar dulu ya 10 menit lagi. Biar kenapa? Biar nanti ketika kita sholat tidak terganggu gitu ya. Itu yang pertama ya, di antara kiat-kiat kita khusyuk dalam sholat adalah menyelesaikan segala urusan yang mengganggu sholat kita. Yang kedua, apa Bu? Sholat di awal waktu. Coba ibu bedakan deh rasanya. Sholat di awal waktu dengan sholat 2 menit lagi mau sholat berikutnya. Misalkan sholat zuhur di jam 3 kurang 5. Sekarang asar misalkan 3 kurang 5. Lewat malah ya. Oh 3:05 ya, 10 menit lagi ya. Ya misalkan kita sholat zuhur jam 3 teng gitu ya, 5 menit lagi mau asar. Rasanya gimana Bu? Lebih enak yang pertama tepat waktu atau sekian menit lagi mau sholat berikutnya? Tepat waktu. Kenapa? Karena kita was-was. Ini baru rakaat 2, udah azan belum ya? Udah azan asar belum ya? Gitu ya. Itu pasti akan mengganggu.
Makanya untuk menghindari gangguan itu, kita paksakan untuk sholat tepat waktu. Kalaupun tidak langsung ya setelah azan sholat, karena kita mungkin banyak hambatannya ya, mungkin masakan belum matang, anak dan sebagainya, ya minimal jangan sampai kemudian mendekati waktu sholat berikutnya gitu ya. Apalagi naudzubillah kalau memang kita sengaja, ntar dulu deh masih ada waktunya, ntar dulu deh biar udunya satu, paham ya? Jadi ketika sholat asar nggak usah udu lagi, malas ke kamar mandi. Nah itu nggak boleh karena sengaja. Kemudian yang ketiga, cara menghadirkan khusyuk dalam sholat adalah apa, Bu? Ya, persiapannya harus matang. Kalau kita mau ketemu klien, ketemu bos, kan nggak mungkin asal-asalan. Dari pakaian harus rapi, ya kan? Kerjaan itu harus tuntas, sehingga nggak diomelin sama bos dan sebagainya. Apalagi ini kita bertemu Allah. Ya jangan asal-asalan gitu ya. Apa yang kita persiapkan dari mulai dirinya, sudah taharah ya, sudah suci dari hadas, sudah wudu, mukena, kalau pakai mukena ya, menutup aurat. Kan ada yang bertanya, apa hukumnya sholat tanpa mukena? Apa hukumnya? Itu masih sampai sekarang saya masih dapat pertanyaan itu. Apa hukumnya sholat tanpa mukena? Apa hukumnya? Sholat tanpa mukena, sholat tanpa menggunakan mukena, hukumnya apa? Iya, tapi ternyata masyarakat kita masih banyak yang bertanya seperti itu, bahwa menutup aurat itu ya pakai mukena gitu. Padahal di Arab Saudi nggak ada mukena. Makanya mereka bingung, kok nggak ada ya di Indonesia atau di Malaysia ya, di negara-negara Asia Tenggara. Jadi syaratnya adalah menutup aurat, bukan pakai mukena. Ya mau pakai mukena, mau pakai jilbab, mau pakai apa, terserah, yang penting menutup aurat. Termasuk tempatnya, Bu ya. Tempat untuk kita sholatnya, pastikan sajadahnya, ruangannya itu terhindar dari najis. Jangan sampai naudzubillah kita pakai sajadah yang kita tahu pernah kena pipis kucing belum dicuci gitu ya, jangan. Jadi kita pastikan persiapan itu dari mulai diri kita, tempatnya gitu ya, itu dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai kemudian gara-gara kelalaian kita akhirnya sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syaratnya tidak terpenuhi semuanya. Yang keempat, bagaimana cara menghadirkan khusyuk dalam sholat kita? Betul, ingat mati. Maksudnya apa? Kita hadirkan rasa dalam diri kita bahwa bisa jadi sholat ini sholat terakhir, belum salam saya udah meninggal. Sehingga ya ngapain saya harus mikirin urusan dunia ketika sholat? Dalam 24 jam itu kan sudah banyak ya urusan dunia yang kita urus. Sholat itu menghabiskan berapa menit sih, Bu, setiap sholatnya? Yang cuma 5 kali dalam sehari itu yang wajib. Kayaknya nggak sampai 10 menit ya. Kecuali Ibu baca Al-Baqarah, mungkin setengah jam. Artinya Allah cuma minta waktu kita tuh sangat-sangat singkat di sholat. Ya jangan sampai dipakai juga buat ngafalin resep nasi kuning. Oh saya hari ini mau ini janjian sama Bu ini gitu ya. Jadi nggak banyak waktunya, sehingga jangan sampai kemudian kita merasa setelah sholat ini masih ada nyawanya gitu ya. Jadi hadirkan rasa bahwa kita akan mati, bisa jadi sholat ini adalah sholat terakhir. Kalau kita tahu sholat ini terakhir, maka kita akan lakukan apa? Persiapan terbaik dong. Saya harus kembali kepada Allah dengan kondisi sebaik-baiknya. Meskipun sayang kita nggak tahu meninggal atau enggaknya gitu ya. Tapi menghadirkan rasa itu bisa mengurangi mengingat-ingat, memikirkan hal-hal yang di luar sholat gitu ya. Kemudian yang kelima, bukan membatasi ya, banyak sebetulnya. Dan itu bisa kembali kepada diri kita sendiri. Yang kelima, cara kita menghadirkan rasa khusyuk dalam sholat adalah apa, Bu? Menghayati setiap bacaannya. Tapi saya nggak tahu artinya. Ya di pura-pura ngerti aja dah. Gitu ya. Minimal ketika kita baca ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah dan surat setelahnya,
kita mengingat momen turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Kita ingat bagaimana Rasulullah saat menerima wahyu dan sebagainya. Kalau tahu artinya, lebih bagus lagi gitu ya. Oh, ada ayat yang tentang neraka, oh ada ayat tentang surga dan sebagainya. Itu diantara cara menghadirkan rasa khusyuk. Yang ketiga, atau ayat ketiga, poin yang kedua, ya, selain yang pertama sholatnya harus khusyuk, ciri yang kedua mendapatkan predikat iman atau beriman adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa Bu artinya? Orang-orang yang menjauhi hal-hal yang sia-sia. Baik itu perkataan sia-sia, perbuatan sia-sia, atau pikiran sia-sia juga. Dan ini dijelaskan dalam tafsir Said Qutb fi Dhilal Quran bahwa yang dimaksud sia-sia itu ternyata bukan hanya perkataan dan perbuatan, tapi pikiran. Atau bahasa kerennya overthinking, itu kan nggak boleh Bu. Overthinking, minder, ya, insecure dan sebagainya, itu termasuk pikiran-pikiran sia-sia yang tidak boleh. Dan dia masuk dalam ruang lingkup ayat ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dalam konteks era digital ini, banyak nggak perkataan, perbuatan yang sia-sia? Contohnya, kita kan semua punya medsos. Apalagi yang hobinya nge-share apapun, nge-post ini itu. Silahkan, boleh. Tapi hati-hati, jangan sampai yang kita posting adalah berita-berita fitnah yang berkaitan dengan kehormatan orang lain, mengumbar aibnya dan sebagainya. Jadi kalau berita itu kan kalau nggak fitnah ya, kalau nggak fitnah ya fakta. Tapi dua-duanya nggak boleh di-share, nggak boleh kita sebarkan. Kalau dulu zaman belum ada media sosial, orang kalau mau gosip kan harus ngumpul ya. Harus ngumpul. Niat banget ya. Meskipun kan niatin ya. Kalau sekarang enggak. Tanpa keluar rumah, kita bisa menciptakan, menghadirkan dosa itu dari handphone kita sendiri dari rumah. Dengan menyebarkan fitnah-fitnahan. Atau ikut nimbrung dalam aib orang lain yang disebarkan di media sosial. Oh ternyata si ini selingkuh, yang lagi viral ya. Ya oh yang ini, gitu ya. Kalau mau komen dalam hati aja gitu ya. Jangan komen di postingan orang atau di postingan berita. Karena kita komen saja ya tanpa menyebarkan itu sudah bagian dari lahu, sia-sia. Bagian dari dosa juga. Karena ikut nimbrung ya dalam permasalahan orang lain gitu ya. Jadi sebetulnya yang kita sayangkan ya saat ini adalah ketika orang-orang menormalisasi dosa di dunia maya. Ada berita si A selingkuh, ada berita si A cerai, ada kita kemudian ikut mengkomentari gitu ya. Padahal persoalan apapun itu, apalagi rumah tangga ya, itu nggak boleh dibuka di publik. Itu sudah ranahnya keluarga atau sekali lagi ke pengadilan. Gitu ya. Memang itu santapan yang paling enak untuk jadi bahan gosip, benar nggak? Oh ternyata begini, kelihatannya alim dan sebagainya. Itu memang santapan orang-orang yang yang senang lagu ya, yang senang kesia-siaan. Dan barangkali mungkin kita pernah gitu ya terjerumus dalam hal tersebut karena ya lisan itu kalau nggak dikasih makanan yang baik, dia akan makan makanan yang buruk. Makanan yang buruknya apa? Fitnah, riba, namimah, ya adu domba dan sebagainya, gitu ya. Jadi dalam konteks era digital ini seorang mukminah harus menghindari apapun ya yang berbau kesia-siaan baik dalam dunia nyata apalagi dunia maya. Kalau dunia maya itu kan kadang-kadang niat nggak niat gitu ya. Karena orang lain ikutan nimbrung gitu ya, ikutan komentar. Saya kalau nggak komentar tuh dianggap nggak gaul. Kalau saya nggak komentar nanti saya dianggap nggak update. Padahal yang diupdate adalah kabar
yang berkaitan dengan aib orang lain, ya. Termasuk juga perbuatan. Kalau perbuatan apa yang sia-sia? Nongkrong. Ya, kalau dunia nyata nongkrong. Emang nongkrong nggak boleh, Bu? Ibu-ibu masih suka nongkrong. Kalau nongkrong kan bahasa anak-anak muda ya. Nah, kalau ibu-ibu ya nongki cantik. Jangan nongkrong. Kalau nongkrong mau anak muda. Ya silakan ibu-ibu mau ketemuan gitu ya, mau nongki, mau ngopi-ngopi sama teman. Tapi kan yang penting dalam pertemuan itu tidak ada ribah gitu ya, tidak ada fitnah, tidak ada membicarakan aib orang lain. Ya silakan sebagai ajang silaturahim. Jadi yang penting ketika suami bilang pulang ya pulang ya. Jangan kemudian pulangnya jam 10 malam kayak anak muda. Dan yang ketiga tadi ya, pikiran. Termasuk pikiran yang sia-sia ketika kita berpikir sesuatu yang apalagi menyalahi takdir Allah. Misalkan, aduh kalau saya hamil lagi, nambah anak lagi, pasti nanti susah sekolahinnya. Gak cukup uangnya dan sebagainya. Nah, ini berarti kita suuzon ya kepada Allah dan tidak meyakini bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, ciri orang beriman adalah melaksanakan atau menunaikan zakat dan teman-temannya. Teman zakat siapa, Bu? Sedekah, infak, wakaf. Ya pokoknya seputar filantropi ya semuanya. Kalaupun kita tidak punya harta untuk dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, maka kita menjadi duta-duta yang mengajak orang lain berinfak gitu. Jangan kita sudah tidak punya harta untuk infak sedekah, kita tidak menyeru orang lain untuk infak sedekah. Saat ini kan kita sedang diuji, ya. Saudara-saudara kita di Sumatera, ya Allah kalau videonya ya, mayat-mayat itu terkubur dalam lumpur dan sebagainya. Nah, inilah ajak kita untuk mengajak, bukan hanya kita yang infak, bukan hanya kita yang mendonasikan harta kita, tapi kita juga punya kewajiban untuk mengajak orang lain. Barangkali dia belum tergugah hatinya untuk donasi, padahal sangat mampu, atau dia belum tahu beritanya, gitu ya. Jadi dalam konsep walladzina hum lizzakati fa'ilun, itu bukan hanya kita yang menegur, bukan hanya kita yang berinisiatif sedekah dan infak, tapi juga kita berkewajiban mengajak, terutama mengajak keluarga gitu ya, mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama punya empati gitu ya terhadap kondisi sebagian saudara kita yang ada di Sumatera. Kenapa? Karena apa fungsinya zakat? Membersihkan, ibu pintar banget, membersihkan harta dan jiwa. Kenapa, Bu? Zakat itu salah satu tujuan Allah perintahkan membersihkan harta. Tujuannya. Kan saya meraihnya dengan kerja yang halal. Kenapa masih harus disucikan harta itu? Saya jamin kehalalannya, baik prosesnya ataupun pekerjaannya semua halal. Tapi kenapa Allah masih memerintahkan untuk infak, sedekah dan zakat? Padahal saya sudah yakin kehalalannya. Kenapa? Karena yang tahu kehalalan 100% itu Allah. Meskipun kita yakin pekerjaan halal, caranya halal, tidak menzalimi orang lain, barangkali memang secara sumber harta itu halal, tapi ada hak orang lain yang kita lupa tunaikan, sehingga zakat itu mensucikan harta yang barangkali di dalamnya ada hak orang lain yang lupa kita tunaikan, gitu ya. Apakah hutang dan sebagainya, atau barangkali dalam dalam pekerjaannya gitu ya, ada aliran-aliran yang kita tidak tahu, ternyata ada ribanya atau ada unsur-unsur yang tidak halal. Yang kedua, tujuannya adalah mensucikan jiwa. Kenapa, Bu? Ya, berempati. Yang kedua, biar apa?
biar menghilangkan sifat bakhil, kikir. Saya nanti kalau punya penghasilan 1 bulan 2 digit, pokoknya mau umrohin karyawan, mau umrohin anak yatim. Ketika sudah punya, lupa, sayang ya, ini kan hasil jadi payah saya, nggak tidur semalaman, lembur. Masa yang lain sih yang nikmatin. Nah, hati-hati dengan nazar ya, dengan janji. Jadi mungkin ketika kita dalam kondisi sempit, kita punya banyak angan-angan, cita-cita. Kalau saya kaya, saya mau begini, mau infaknya segini. Tapi ketika sudah dapat, itu muncul tuh sifat bakhilnya. Memang fitrahnya seperti itu gitu ya. Karena merasa bahwa yang susah saya, harusnya saya menikmati gitu ya. Tapi kalau yang yakin bahwa rezeki dari Allah, kapanpun Allah bisa ambil, maka kita berpikir ya udahlah gitu ya. Saya menikmati secukupnya, saya bagi gitu ya, saya berbagi dengan orang lain di setengahnya yang lain. Kemudian yang berikutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Yang keempat, ciri orang beriman adalah, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya, yaitu yang menjaga kehormatannya. Di era yang tadi ya, yang sudah mulai menormalisasi dosa, mohon maaf, akhirnya sebagian dari netizen, sebagian dari remaja kita menganggap perempuan yang hamil di luar nikah itu biasa-biasa aja, yang penting bertanggung jawab. Itu udah bentuk normalisasi dosa. Orang yang narkoba ya biarin lah, kita juga tobat kalau dia udah overdosis. Ini juga bentuk normalisasi dosa. Termasuk orang yang mendiamkan perbuatan-perbuatan itu termasuk orang yang menormalisasi dosa. Dosa yang nggak usah campur, nggak usah nasehatin anak-anak dia yang hamil. Padahal kita punya punya kemampuan, kita punya peluang untuk mendakwahkan, menasehati. Kecuali kalau misalkan kita nggak diingat pendapat gitu ya jangan khawatir tersinggung. Tapi kalau kita punya peluang untuk menasehati anak-anak kita, untuk meluruskan, maka ambil peluang itu. Jangan sampai kemudian azab yang Allah timpakan kepada umatnya atau kepada sebuah golongan, kepada hambanya, atau Allah timpakan kepada golongan tertentu karena dosanya, itu akan menyeret orang-orang soleh yang sekitarnya juga. Kalau barangkali ibu pernah dengar ya di peristiwa bencana ya yang cukup besar di Indonesia, ketika ada bencana di sebuah daerah yang kemudian melulantakkan bangunannya, orang-orangnya, dan di situ ternyata malamnya baru ada pesta seks gitu ya di sebuah pantai lah ya. Tapi yang kena korban ternyata bukan hanya orang-orang yang melakukan dosa, tapi orang-orang yang sholih yang sekitarnya itu juga kena. Kenapa? Bisa jadi pelajarannya adalah orang-orang sholih di sekitarnya itu tidak mau mendakwahkan. Dia tahu di situ banyak anak-anak muda melakukan dosa, kemaksiatan, tapi didiamkan. Kecuali sudah berusaha mendakwahkan, tidak terima. Gitu ya. Jadi azab Allah itu, peringatan Allah itu datang ditimpakan kepada orang-orang yang bermaksiat atau berdosa. Itu bisa jadi kemudian menjadi pelajaran bagi orang-orang yang diam, orang-orang soleh yang diam di sekitarnya, sehingga kemudian mereka menjadi korbannya juga dari bencana itu, dari azab itu, gitu ya. Jadi ini pentingnya kenapa kemudian dakwah itu bukan miliknya ustadz, bukan miliknya dai, bukan miliknya ulama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, itu adalah seruan umum. Nggak ada di situ Allah bilang syaratnya harus hafal Quran, syaratnya harus orang yang punya ilmu. Tidak, itu umum. Siapapun punya kewajiban berdakwah dengan kapasitas keilmuan dan kemampuannya masing-masing. Karena kan cara berdakwah kan bukan cuma lisan, benar nggak? Bisa juga dengan perbuatan. Saya pengen anak saya berhijab, saya contohkan aja. Karena kalau pakai lisan belum tentu dia dengar. Ini ibu cerewet banget, kemarin nyuruh pakai jilbab, sekarang lagi nyuruh lagi. Dia nggak mau dengar. Ya udah kita contohkan, capek juga kan pakai lisan. Dan model anak-anak kita sekarang ini
Bahkan mungkin kita juga ya, itu lebih senang diteladanin aja, dikasih contoh. Semakin kita banyak bicara, dia hanya akan menganggap ibu saya cerewet, bisanya cuma ngomong gitu ya. Khawatir malah mereka tidak menghormati ibunya lagi, orang tuanya lagi. Makanya kemudian cara menasihati anak itu paling mudah dengan contoh ya, dengan teladan. Baik, berikutnya yang ini lanjutan ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, menjaga kehormatannya kecuali kepada pasangannya. Ya, jelas ya. Kalau dulu kan ada budak ya, boleh. Kalau sekarang nggak ada perbudakan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 4 sampai 6 nyambung dengan tadi ya, konteksnya dengan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini adalah ayat yang berbicara tentang bagaimana kita menjaga nilai-nilai dalam keluarga. Kalau tadi kan berbicara tentang sholat yang kepada Allah, kemudian perkataan yang lalai dan perbuatan yang lalai, zakat juga. Yang ayat 45 ini khusus membahas tentang bagaimana kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana kita menjaga kehormatan itu adalah usaha kita menjaga keluarga sebetulnya. Maka dalam Islam dan pengamalan ya terhadap ayat 4 sampai 5 ya, ayat 5 sampai 6 ini tidak boleh mengumbar, membuat status tentang masalah rumah tangga di media sosial. Saya nggak punya teman yang bisa dicurhatin, saya ngadu aja ke media sosial. Nah, yang baca status kita emang bisa bantu apa? Paling dia ketawa, oh ternyata kamu di media sosial mesra, harmonis, bermasalah juga. Jadi belum tentu ketika kita mengumbar aib rumah tangga orang simpati. Malah kebalikannya, barangkali justru ada orang yang menginginkan rumah tangga kita yang kelihatan harmonis ini bermasalah dan diaminkan lewat status kita. Ya enggak? Ya barangkali itu aib juga ya, makanya kita kenapa harus membatasi mengupload kegiatan keluarga, foto anak ya, karena kita khawatir aib. Jadi bisa jadi persoalan rumah tangga kita itu hadir karena ada aib. Jadi orang-orang yang melihat postingan kita, gitu ya. Jadi boleh kita memposting kebahagiaan, capaian, prestasi anak, tapi dibatasi, gitu ya. Jangan kemudian terlalu banyak diekspos, khawatir itu akan kena ke anak kita. Itu ya. Jadi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ayat 4 sampai dari 5 sampai 6 ini adalah dalam konteks menjaga nilai-nilai keluarga, kehormatan pasangan dan anak, tidak mengumbar aib di media sosial. Kalaupun ada masalah, kemana mengadunya? Kepada Allah ya, tuh, kepada Allah. Kalau sudah kondisinya genting, wa in khiftum shiqaqa bainihima, dalam surah An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian sudah dalam persoalan atau masalah yang sangat genting, kalau bahasa sekarang di ujung tanduk, yang sudah tidak bisa diselesaikan, yang udah nggak bisa lagi bersama, apa kata Al-Quran? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari mediator, cari tim penengah, tim yang bisa mendamaikan. Dari mana? Perwakilan min ahlihi, dari suami dan istri. Biar ya punten. Materi. Kayaknya ini ya. Oh gitu. Kenapa? Mediator itu harus dihadirkan seimbang. Perwakilan dari suami satu ya beberapa terserah ya. Pokoknya perwakilan mediator itu dari suami istri. Jangan sebelah. Biar apa? Biar adil keputusannya. Dari suami juga jangan yang kiranya akan membela suami gitu ya. Atau dari istri yang pasti membela istri. Yang dia bisa objektif. Dan nggak harus orang tua, nggak harus keluarga kandung. Pokoknya mana dari pihak suami yang dipercaya, yang dia bisa objektif. Karena kalau orang tua kadang-kadang pasti melihat anaknya ya, atau saudara kandung. Jadi
Caranya adalah bukan kita mengadu ke media sosial, tapi kita datangkan dulu sebelum ke pengadilan, kita datangkan dulu mediator dari pihak keluarga. Karena bisa jadi masalah ini tidak bisa kita selesaikan berdua, gitu ya, si suami istri, tapi bisa diselesaikan oleh orang-orang yang sudah lebih pengalaman rumah tangganya. Oh, saya nggak kepikiran, gitu ya, ternyata ada jalan keluarnya masih ini bisa dipertahankan, gitu ya. Itu pentingnya kita menghadirkan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, tim damai dari pihak suami maupun istri. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Ini masih nyambung ya dengan perintah menjaga kehormatan. Artinya ketika ada orang yang justru tidak menjaga kehormatannya ya dengan selingkuh dan sebagainya, maka siap-siap ya terhadap azab dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, tanda-tanda orang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menepati amanah dan janji-janjinya. Karena orang yang tidak menepati janji sifatnya siapa, Bu? Yang suka tidak menepati janji, yang bicaranya dusta, sifatnya orang munafik ya, kebalikannya orang beriman. Baik janji ini yang berkaitan dengan janji kita kepada Allah ya Subhanahu wa taala atau janji kita kepada manusia. Dan biasanya kepada manusia itu lebih mudah diingkari. Makanya salah satu cara, ini hal sederhana ya, tapi kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita menjanjikan sesuatu dengan mentamengkan kata insya Allah. Benar nggak? Bu, besok datang ya acara khitanan anak saya. Padahal dia udah tahu nggak bisa datang. Karena udah ada acara yang lebih penting mungkin ya, anak-anak wisuda dan sebagainya. Tapi untuk menghibur si pengundang, dia jawab dengan kata insya Allah. Itu nggak boleh. Insya Allah itu dalam Islam 90% pasti datang. Bukan menjadi tameng, oh ya terserah nanti ya ima-ima datang atau enggak gitu. Bukan. Apalagi kalau kita yakin pasti tidak datang, langsung bilang, mohon maaf saya tidak bisa datang. Jangan insya Allah karena ingin memberi atau menghibur. Kecuali atau kalau misalnya mau menjaga ya perasaannya mengundang, mohon maaf saya tidak bisa datang besok, insya Allah saya datang ya lusa mau lihat yang di sunnah di kita gitu ya. Tapi kadang-kadang sebagian dari kita memahami insya Allah itu sebagai penyelamat biar tidak menyinggung orang lain. Nggak boleh, kita harus jujur sejujurnya ya. Ini terkait dengan poin yang ke berapa tuh, walladzina hum tadi salatihim khashi'un 'anil lagwi mu'ridun lizakati fa'ilun li furujihim hafizun. Yang kelima ya, li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, dalam kehidupan kita termasuk ya di era digital ini, karena ada relevansinya dengan bagaimana menjadi mukminah yang jujur, menjadi mukminah yang bisa dipercaya adalah jangan menyebar cat pribadi orang lain kepada orang lain. Misalkan ada teman yang curhat, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, si fulana kemarin cerita dia ada masalah sama suaminya. Gak boleh. Apalagi ya namanya orang percaya dengan kita, berarti kan dia gak mau orang lain tahu. Jadi jangan sampai kemudian itu termasuk kategori khianat. Ketika kita menyebarkan isi curhatan, isi catatan orang lain. Makanya kan yang lucu itu kalau di Instagram ya, kan ada close friend ya. Tapi ada yang kemudian close friend itu kan hanya orang-orang yang dipercaya ya, yang dipilih untuk melihat statusnya. Tapi ya kok bisa bocor. Hati-hati ya, makanya nggak usahlah meskipun close friend kayak gitu ya. Kalau bisa kita jaga ya jaga aja gitu ya. Karena nggak semua orang itu selamanya amanah. Nggak semua orang ternyata bermuka baik. Tapi ada juga yang bermuka dua gitu ya di hadapan kita. Baik, yang keenam,
Yang keenam dan yang terakhir ya, ciri-ciri beriman atau ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Tadi sudah ada dibuka dengan ciri-ciri salat. Sekarang yang terakhir yang keenam ditutup dengan ciri-cirinya salat juga, tapi bedanya di sini walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga sholatnya. Bedanya apa? Ayat yang pertama, ayat yang kedua ya. Di ayat kedua, alladzina hum fi sholatihim khashi'un dan walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Kalau yang pertama tadi, sholatnya khusyuk, dengan redaksi atau kata yang gunakan adalah kata tunggal, mufrad. Nanti ibu belajar bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu ada mufrad, jama', mufrad, mutsanna, jama'. 1, 2 dan jama'. Jama' itu 3 ke atas. Ayat yang kedua itu menggunakan kata sholat dalam bentuk tunggal, 1, mufrad. Ayat ini menjelaskan bahwa sholat yang didatangkan dalam bentuk mufrad ini menunjukkan jenis amal, jenisnya. Jenisnya apa? Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, nafilah. Makanya disebutnya dalam kata tunggal, karena maksudnya di sini adalah jenis. Jadi dalam bahasa Arab kalau ingin menggunakan jenis gitu ya, itu menggunakan mufrad. Al-insan, manusia, dan seterusnya. Jenis manusia itu, jenis makhluk itu manusia gitu ya. Kalau di ayat yang ke-9, kenapa dengan sholawat? Sholawat itu adalah jamak dari sholat, bukan sholatullah, bukan ya. Tapi salawat yang maksudnya jamak dari kata sholat. Kenapa datang dalam bentuk jamak, kemudian diakhiri dengan yuhafizun? Karena sholat di sini maksudnya adalah hitungan atau bilangan-bilangan sholat. Yang dimaksudkan apa? Semua sholat yang 5 itu dan sunnah-sunnah itu harus dijaga. Maksudnya apa dijaga? Dilaksanakan semuanya, jangan bolong-bolong. Makanya datang dalam bentuk jamak. Kan yang wajib 5, jangan yang dilaksanakan cuma 4. Besok sholat zuhur yang bolong, lusa sholat asar yang bolong, nggak apa-apa, yang penting kan sholat. Kalau sholat sunnah ya nggak apa-apa, gitu dalilnya. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Saya kan lagi belajar sholat, nggak boleh. Gitu ya. Termasuk ibu-ibu, kalau kita ingin mengajarkan anak sholat maupun puasa ya, itu baiknya jangan ada istilah setengah hari sebetulnya. Khawatirnya anak-anak memahami bahwa nanti puasa itu kalau saya nggak kuat boleh bukanya zuhur. Gitu. Kalaupun terpaksa ya harus melatih setengah hari, kita kasih ilmunya gitu ya, kita kasih kita kasih pencerahan gitu ya, bahwa sebenarnya puasa itu sampai maghrib. Tapi kalau kamu nggak kuat, masih kecil, boleh sampai zuhur, buka, lanjutin lagi. Gitu, jadi dikasih itu juga, dikasih ilmunya gitu ya. Jangan kita udah kamu nggak apa-apa puasa setengah hari. Khawatir tertanam di anak-anak, kalau saya nggak kuat boleh setengah hari gitu ya. Pun sholat, yaudah nah hari ini kamu belajar sholatnya subuh aja dulu ya. Besok subuh dan asar, kayak ngafal Al-Quran ya, 1 ayat dulu. Besok 1 dan 2. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau sholat kita ajarkan semuanya 5 waktu. Pada prosesnya mungkin dia baru bisa rutin zuhurnya. Kalau zuhur karena kan siang ya. Kalau subuh susah soalnya bangunnya siangan. Kalau malam isya udah tidur. Gak apa-apa selama belum balik ya. Kita ajarkan. Tapi tetap kita fahamkan sholat itu 5 waktu dan seterusnya. Gitu ya. Jadi rahasianya adalah di ayat 9 ini kenapa mendatangkan redaksinya jamak, karena memberikan penjelasan bagi kita semua bahwa sholat itu yang jumlahnya ada 5 semuanya harus dilaksanakan. Yuhafizun itu dijaga dalam arti dilaksanakan tepat waktunya, dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, bahkan sunnah-sunnahnya juga
nggak boleh rukunnya aja atau wajibnya aja, tapi sunnah, rukun dan semuanya. Dan juga dijalankan tepat pada waktunya. Dan penggalan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ini ditutup dengan jawaban dari qad aflaha. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Apa keuntungannya yang didapatkan? Udah dijawab belum? Di 9 ayat sebelumnya. Ibu-ibu bertanya nggak, keuntungan apa yang saya dapatkan kalau saya memenuhi 6 sifat beriman ini? Kan belum ya? Belum dijawab. Pokoknya kamu beruntung, berhasil. Allah memberikan kepada kamu kemenangan, yaitu arti al-falah. Maka jawabannya adalah di ayat 10 sampai 11. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Balasannya atau keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain keuntungan dunia adalah apa Bu? Al-Firdaus. Ini keuntungan yang paling puncak yang susah kita dapatkan kecuali kita menjadi hamba Allah yang memenuhi sifat-sifat beriman ini. Itu ya. Jadi alladzina yarithunal firdaus adalah balasan Allah yang Allah janjikan berupa kemenangan itu yang udah paling puncaknya gitu ya. Artinya kemenangan, kesuksesan, keberhasilan dunia itu ikut, udah bonus. Karena yang kita capai nantinya itu firdaus, cita-cita tertinggi kita. Ya kan? Ujung dari perjalanan kita di dunia ini kan pengennya emang al-firdaus, betul nggak? Surga tertinggi itu al-firdaus. Ya nggak apa-apa deh, saya mah di surga lantai 1, ya boleh juga sih. Tapi kan yang namanya orang pencapaian itu kan harus setinggi-tingginya, betul nggak? Plan kita, cita-cita kita itu harus tinggi dulu. Masalah nanti dapatnya di lantai 1 atau pintu mana surga yang lainnya, yaitu urusan Allah. Tapi keinginan kita, doa kita, harapan kita tentu adalah masuk ke surga firdaus. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema kita menjadi muslimah tangguh di era digital, perspektif surah Al-Mu'minun 1 sampai 11. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mukminah tangguh, mukminah yang bisa memenuhi karakter dan sifat beriman yang tadi dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun. Dan kelak kita semua insya Allah majlisnya bukan lagi di rumah Bu Lisia ya, tapi majlisnya di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum. Nggak masuk ya? Oh, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Ustazah. Semoga Ustazah dan teman-teman semua yang hadir selalu dalam rahmat Allah dan dalam lindungan Allah. Saya mau tanya berkaitan dengan sholat Ustazah. Misalkan lagi sholat berjamaah sama laki-laki. Terus tiba-tiba yang laki-laki itu karena kaosnya pendek, jadi ketarik, jadi belakangnya itu kelihatan. Belakang yang di celananya itu loh Ustazah. Bukan belahan sih, lebih apa sih pokoknya. Iya, punggung kan ini yang pokoknya kaosnya keangkat lah gitu pas dia ruku atau sujud gitu kan, kelihatan. Nah itu kan sah atau enggak ya? Maksudnya apakah kita yang sebagai makmum ini ikut terusin atau selesai atau nanti sholatnya ngulang lagi gitu. Nah itu yang pertama. Yang tersingkap itu imam.
Iya, imamnya laki-laki nih. Oh. Ceritanya kita lagi sholat di mall. Terus kan ada jamaah, kita ikut aja nimbrung ya. Lumayan kan berjamaah. Nah, terus pas tiba-tiba pas lagi ruku, dia ruku terus ininya kaosnya karena pendek ya, jadi keangkat. Jadi belakangnya tuh kelihatan. Nah, itu apa yang kita lakukan? Apakah kita lanjut terus atau berhenti atau lanjut tapi nanti ngulang sholat kita gitu. Iya. Terus yang kedua, misalnya kita lagi safar. Kalau safar itu kan sholatnya boleh digabung ya, jamak qashar. Kebetulan dapetnya pas isya. Sama kasusnya, cuma maksudnya ada yang lagi sholat berjamaah, kita main ikut aja, tapi itu di waktu isya ya. Nah terus karena di waktu isya kita sebagai makmum, karena kan saya nggak tahu mereka itu sholat apa ya, maksudnya karena udah jatuhnya waktu isya, ikutanlah kita di isya gitu kan. Ternyata dia juga sedang safar, tapi kita niatnya sholat isya makmuman, ternyata si imamnya maghrib dulu, dia juga safar juga kayaknya, jadi dia maghrib dulu. Nah terus apakah kita kan udah selesai nih, abis itu kan ikut lagi lah kan sholat isyanya gitu kan. Nah terus yang saya tanya, apa kita ngulang lagi sholat maghrib atau nggak usah, ya udah ikutin imam aja gitu, udah berarti selesai gitu isya. Karena kan kita udah dapat 2 nih, walaupun yang pertama niat kita isya, ternyata si imam maghrib karena kan di waktu isya gitu. Kan emang ada 2 pendapat ya, Ibu qashar gitu ya? iya gitu, karena kan kita telat nih, ikut aja gitu sama dia. Ternyata emang udah di waktu isya sih, kita niatnya isya, ternyata si imam niatnya maghrib gitu, sama-sama kita safar nih berdua ternyata. Terus ya udah ikut, terus udah selesai. Pas yang kedua karena kita udah selesai, dia bilang ini kita jamak qashar ya, 2 rakaat isyanya. Ya udah kita ngikut lagi kan. Nah cuman yang jadi pertanyaan itu kan yang pertama nih kan kita karena dia maghrib kita isya gitu kan. Apakah kita ngulang lagi maghribnya atau udah ikut aja tuh niat imam niat kita juga. Itu aja sih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya jawab ya. Baik, yang pertama terkait dengan kita sholat berjamaah dengan imam yang tersingkap. Nah, pertanyaannya sebetulnya pastikan dulu yang tersingkap itu sudah melampaui batas auratnya atau tidak. Kalau laki-laki auratnya yang mana? Pusar kan? Ya, atas pusar sampai. Sampai Nah, ketika karena kaosnya tersingkap itu sampai membuka auratnya atau tidak? buka, soalnya kan pinggang kan batasnya di bawah pusar. Ya, kalau kita yakin dia sudah membuka auratnya, itu otomatis batal. Kenapa? Karena satrul aurat itu min syurutis shalah. Membuka aurat atau terbuka aurat itu membatalkan salat, itu syarat sahnya salat. Sehingga otomatis imamnya batal sebetulnya. Harusnya makmum ikhwannya ya. Kalau kita kan nggak mungkin kita towel, kecuali suami kali gitu ya. Karena tapi kalau kayak gitu nyata kasih orang kalau kebuka enggak ya? Berasa nggak sih sebenarnya? Kayak kita kalau agak naik roknya nggak berasa ya? Mungkin nggak berasa kali ya? Ya otomatis kalau yang tersingkap pada bagian dari auratnya itu sudah melanggar atau menggugurkan salah satu syarat sholat, yaitu satrul auratnya. Otomatis ibu sebagai makmumnya bukan diulang, bu udah batal begitu ibu batalin aja, ibu sholat sendiri aja, nggak usah nunggu sampai selesai ibu apa karena otomatis sudah batal. Harusnya sih jamaah laki-laki itu bisa menegur atau mengingatkan gitu ya. Sayangnya ya mungkin nggak paham kali ya jamaah yang ikhwannya. Tapi ibu yang paham dan melihat bahwa itu memang tersingkap auratnya, ibu batalin aja, ibu bikin jamaah lain sendiri atau sholat sendiri. Iya, karena itu namanya sudah melanggar syaratnya sholat ya, syaratnya sholat. Kecuali yang tersingkap masih aman ya, tidak bagian dari auratnya laki-laki. Itu. Kemudian yang kedua, sholat pada saat safar. Oke, posisinya ibu berjamaah dengan imam yang notabene adalah musafir juga. Dia ternyata sholat maghrib 3 rakaat. Ibu sholat isya yang di qashar. Berarti ibu kan lebih sedikit ya? Saya bukan di qashar Isya? sih, isya beneran karena Oh, isya beneran. ada azan isya.
Ya nggak apa-apa sebenarnya. Sudah azan isya ibu kosor juga nggak apa-apa. Bukan, soalnya kan imamnya sholat maghrib. Jadi saya bareng gitu loh, Ustazah. Oh, kirain ibu itu ibu kosor, enggak. Oh, full 4. Oke, kalau iya. Berarti dia lagi sholat maghrib di waktu isya gitu ya? Iya, karena emang udah azan isya. Oh, oke. Ibu jamaah dengan mereka yang sholat maghrib itu dengan jumlah rakaat yang full. Iya, sholat maghrib. Bukan dikosor kan? Enggak, maghrib kan Nah, nggak bisa dikosor. kalau misalkan ibu sholatnya isya aman. Maksudnya sholatnya 4 rakaat aman. Jadi ketika mereka salam, ibu nambahin lagi. Nggak apa-apa. Jadi niatnya itu nggak sama, paham kan? Bukan nih, jadi gini nih, apa tuh? Ini kan udah azan isya nih. Iya. Udah azan isya, nah terus imamnya niatnya sholat maghrib. Iya. Nah, Nggak apa-apa. Imamnya sholatnya maghrib, niatnya maghrib, ya sholat maghrib ya. Ibu niat dan sholat isya nggak apa-apa. oh, Maksudnya ibu karena beda niatnya, Iya. nggak apa-apa. oh jadi ketika dia udah tahiyat akhir, saya naik lagi satu lagi. Iya. Ibu tetap laksanakan sholat isya yang 4 rakaat. Tapi tetap berarti Dapat pahala jamaah, dapat. Terus maghrib kan nanti kan abis itu mereka langsung. Tapi yang catatannya ibu nggak tahu ya kalau mereka sholat maghribnya. Kalau ibu tahu nggak boleh. Tapi kalau ibu langsung bergabung nggak apa-apa. Terus kan abis itu mereka lanjut sholat isya 2 rakaat, maksudnya di kosor. Di kosor 2 rakaat. Saya Iya. ikut lagi karena kan saya bingung, belum tahu kan. Ibu ikut lagi. Iya, karena Ikut saya- lagi sholat apa? Sholat isya karena kan saya bingung, karena saya nggak tahu saya harus sholat apa nih. Gitu Loh, kan. ketika ibu ikut mereka yang sholat maghrib itu, ibu udah sempurna isyanya. Belum, jadi saya ikut karena kan saya belum tahu ilmunya. Iya. Oh, jadi ikut juga 3 rakaat. Karena kan saya berpendapat bahwa udah ikutin imam aja lah gitu kan. Tapi ibu udah sholat maghrib belum sebelumnya? Belum. Iya, berarti aman dong. Belum. Nah, tuh ingat. Saya belum sholat maghrib. Coba ibu gini. Ibu datang ke masjid. Iya, jadi Ada orang lagi sholat, sudah sholat ya? sedang Sholat, iya maksudnya sedang sholat, bukan masih baru mau mulai sholat, bukan? baru mau mulai, tapi jadi saat itu emang udah azan, posisinya udah azan isya. Iya paham, itu di waktu isya. Iya. Oke. Karena udah azan, terus kan ada yang komat perempuan, ya udah saya ikutan aja, kan lumayan ya, tapi dengan positive thinking bahwa sholat isya karena Oke. kan emang baru azan isya. Iya. Ternyata si imam sholat maghrib. Iya. Saya udah terlanjur niat sholat isya. Oke. Karena saya belum ada ilmunya, jadi saya nggak tahu nih ternyata harus nambah, kata ustazah kan harus naik lagi ya karena saya udah niat isya. Kalau niatnya isya, Iya. terus ibu apa yang ibu lakukan saat Ya, itu? saya ikutin dia aja karena saya berpendapat sholatnya imam ya makmum ikutan imam gitu. Jadi ibu mereka salah, ibu ikut salah. Iya. Ya aman, nggak apa-apa juga. Oh nggak apa-apa. Nah, Meskipun ibu awalnya niatnya isya, Isya. ya nggak apa-apa karena ibu jamaahan, nggak apa-apa. iya, terus yang berikutnya abis itu Oke. kan mereka bangun lagi. Iya, sholat isya, kosor, ibu ikut lagi. Ikut lagi. Ya nggak apa-apa, betul. Terus saya harus yang saya tanya, saya sholat maghrib lagi atau nggak usah? Usah. Soalnya kan saya jadi sholat isyanya 2 kan? Enggak. Kalau ibu jamaah sholatnya, Iya jamaah. meskipun niat awalnya isya, tapi ternyata si imam ini adalah maghrib, ibu ikut maghrib, nggak apa-apa, itu udah gugur sholat maghribnya. Oh berarti udah nggak usah sholat maghrib Nggak lagi? usah. Udah, terus karena saya baru tahu besok kalau kayak gitu berarti saya sesuai niat saya berdiri lagi gitu atau gimana? Ya kalau ibu mau amannya gini, sebetulnya ketika kita sudah jamaah, itu kan niat kita udah membawa ke dia. Meskipun kita awalnya isya, tapi ibu kan belum sholat maghrib kan? Ternyata, oh dia maghrib, yaudah saya ikut salam. Ya, nggak apa-apa, udah Nggak ikut. apa-apa kan? Jadi Iya. kalau berdiri lagi kan udah Iya. ikutin dia aja kan? Iya. Oh, ya udah. Diterimanya bisa. Ya. Enggak, kalau beliau lebih ke karena niatnya udah isya. Ucuk-ucuk ibunya ikut salam juga maghrib. Isya tapi kok sholatnya maghrib gitu kan? Ya nggak apa-apa. Kalau kita konteks sejamaah mah nggak apa-apa. Oh berarti tapi nggak usah 2 kali selain. Nggak usah, udah gugur. Maghribnya ibu udah gugur. Iya. Baru. Kecuali ibu konsisten. Ibu mau isya, mau dia pada salam, ibu naik lagi, ya lebih aman misalkan gitu. Dua-duanya boleh. Oh kalau mau konsisten. Iya. Bukan, maksudnya kalau ibu konsisten pada niat isyanya, Oh. daripada ibu ragu,
Kan tadi misalkan ulang lagi nggak maghribnya, tadi kan saya niat isya, ya ibu udah konsisten pada niat awalnya aja gitu. Tapi ikut, tapi yang pendapat saya yang pertama nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan maghribnya Karena ibu kalau jamaah, sholat aja. iya nggak masalah. Ikut. Iya, dia 4. Iya. Oh tahu udah maghrib. Oh. Iya nambah. Oh iya, jamaah takhir maghrib. Kalau jamaah itu kan boleh takhir takdim ya, boleh yang di awal waktu atau di akhir waktu yang sholat keduanya. Ada lagi yang mau nanya? Sebelum fajar. Assalamualaikum Ustazah. Iya. Oh iya. Sampai waktunya subuh kapan? Belum selesai. Oh itu tuh kalau jamnya. Ya pokoknya selama belum masuk waktunya fajar itu masih sholat isya. Tapi itu waktu yang buruk. Artinya masih boleh. Selama belum jangan azan kali ya. Selama belum waktunya ya. Karena kan masih itu ada yang dia sholawat dulu apa dulu baru azan kan. Kita hitungannya jam lah misalkan. Misalkan jam 5 teng subuh. Berarti 5 kurang 5 masih sholat isya. Tapi itu waktu yang terburuk. Masih boleh. Masih boleh. Aksannya sih sepertiga malam itu udah paling akhir lah ya. Sepertiga malam waktu untuk tahajud, itu juga waktu terakhir untuk sholat isya. Aksannya begitu terakhirnya. Tapi kalau waktunya masih sah sampai sebelum waktu subuh. Tadi mau nanya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya untuk mendidik anak di era zaman sekarang ya. Era zaman digital yang dulu kan kita beda. Kalau kita kan zaman kolonial ya, Ustazah. Enggak kok masih muda polisi. Hah? Belum kolonial, paling 60 tahun. Ya waktu zaman kita dulu ya, gitu. Kalau sekarang kan anak kalau dikerasin ya Ustazah, dia kayak berontak gitu ya, tambah keras. Tapi kalau kita lembutin ya Ustazah, kalau kita nggak marahin, kita lembutin, kayaknya nggak dianggap gitu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya Ustazah. Itu gimana cara menyikapi gitu kan? Jadi serba salah Ustazah, kalau saya mau lembutin dia nggak dengar, kalau saya mau kerasin dia nanti takutnya malah berontak, atau nanti dia malah mencontoh sama adik-adiknya, jadi ngecontoh kalau misalnya saya kerasin atau saya fisik gitu ya Ustazah ya. Kalau dia nggak mau dengar gitu kan, takutnya nanti dia mencontoh ke adik-adiknya gitu kan, mempraktekkan ke adik-adiknya kayak gitu. Itu gimana ya cara menyikapinya yang paling bagus untuk mendidik anak-anak di zaman era sekarang ya, era digital ya. Jadi serba salah kalau saya ya. Gitu. Sama sebenarnya Bu. Itu PR kita semua. Iya. Iya, salah satu sisi yang menjadi PR bagi kita ya, mendidik anak-anak di zaman sekarang ini yang kelihatan cukup jauh berbeda dengan zaman kita adalah ketika anak itu susah menerima sikap yang cukup tegas. Ya contohnya paling mudah seperti kasus ya guru-guru yang dipecat atau dilabrak orang tua karena bersikap kasar misalkan kepada anak muridnya.